Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ar-Rahmanul Qudus al-Ba'idul Mustaqim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Astagfirullahaladzim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat kita dan juga tarawih yang kami hormati seperti usul-usul agama, masyarakat dan juga masyarakat pemerintah yang hadir pada kesempatan malam ini. Juga lupa pula sahabat yang terbantu yang selalu bersemangat di dalam mereka menerapkan siar-siar Islam. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga nikmat yang telah terhingga yakni nikmat ibadah Islam. Mudah-mudahan senantiasa dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya. Wabil khusus kita yang hadir pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat di dunia wal akhirat. Bagi rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada beliau, kita buatkan sebuah salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bersyukur dengan adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal agama Islam, sehingga kita bisa yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat risalah-risalah yang telah beliau sampaikan, kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, kemudian diteruskan oleh para tabi'in, tabi'in, kemudian sampai zaman sekarang ini dan sampai zaman masih diteruskan terus oleh para penerus-penerusnya, para ulama. Mudah-mudahan penerus-penerus tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesabaran, kesehatan, agar terus berjuang di dalam mensiarkan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita pada kesempatan malam ini masih bisa melaksanakan amaliyah, masih bisa kita masih setia melaksanakan amaliyah tradisional jamaah di salat tarawih 20 rakaat, di salat subuh 3 rakaat. Ini adalah terus kita pelihara, harus kita terus kita jaga agar anak-anak kita bisa melaksanakan apa yang
seperti kita laksanakan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mengabdi kepada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mengabdi beribadah kepadaku. Jadi yang diwajibkan, yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepada Allah itu dua makhluk, jin dan manusia. Kenapa jin dulu? Karena memang makhluk pertama, ya, makhluk pertama yang diciptakan Allah, yang diperintahkan Allah adalah jin, baru jin dulu, baru manusia. Makanya karena ayat jin wal insa dalam ayat tersebut. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Syekh Abdul Al-Jailani menafsirkan kata liya'budun di sini, memang secara umum makna liya'budun di sini di setiap tafsir Al-Quran saya melihat liya'budun adalah untuk beribadah kepada Allah. Syekh Abdul Al-Jailani sebagai sultan al-awliya, beliau menafsirkan liya'budun di sini adalah liya'arifuni. Apa itu? Untuk mengenalku. Memang tidak salah yang tadi itu, untuk beribadah kepada Allah. Tujuan ibadah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa benar-benar usul di dalam ibadah itu kalau kita tidak mengenal. Siapa yang kita ibadahi? Terus untuk apa kita beribadah? Makanya saya mengatakan begitu. Liya'rifuni adalah untuk mengenalku. Jadi menciptakan jin dan manusia adalah untuk mengenalku. Begitu. Kata sifat tadi, liya'rifuni untuk mengenalku. Makanya ma'rifat di situ memang ada dua, ada ma'rifat kita sifat, ada ma'rifat kita. Kalau di kalangan umum kita masih belajar yaitu ma'rifat sifat, yaitu mengenal sifat-sifat Allah. Bagaimana yang biasa oleh anak-anak kita dipakai pujian, nah itulah yang namanya sifat-sifat wujud dan pokok, itu sifat-sifat Allah. Nah dari situ, dengan kita mengenal sifat-sifat Allah, sifat wujud dan pokok, maka kita di situ akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud, Allah itu ada, berarti Allah itu ada. Tidak, Allah itu terdahulu, tapi tidak ada awalnya. Itu Allah Subhanahu. Beda dengan kita. Kalau kita ada awalnya, ada akhirnya. Allah terdahulu, tetapi tidak ada yang mendahului. Yang awal, tetapi tidak ada awalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berma'rifat sifat. Awal-awal kita tentunya itu yang kita pelajari. Sifat-sifat. Sifat Allah itu Rahman, Rahim. Itu sifat Allah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sifat Rahman itu sifat Allah. Berarti Allah itu sifatnya Rahman, penyayang. Mana sifat Rahman ini? Ya, ulama memaknai yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat, memberikan rezeki kepada setiap makhluk. Allah Maha Pengasih dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Jadi Allah Maha Pengasih kepada setiap makhluk.
tidak membedakan baik itu ya muslim atau non muslim, baik itu orang Indonesia, baik itu orang Amerika. Allah tetap memberikan itu, yang sholat, yang tidak sholat, yang puasa, yang tidak puasa, Allah tetap berikan itu mereka. Allah tetap berikan, yaitu hembusan nafas, nikmat-nikmat yang lain. Itu sifat Rahman. Jadi sifat Rahman itu di dunia. Ya. Jadi setiap makhluk hidup yang ada di dunia pasti merasakan sifat Rahman Allah tersebut. Tidak pilih kasih. Beda dengan kita. Kalau kita banyak pilih kasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Nah, kalau sifat Rahim itu khusus. Ya. Allah mempunyai sifat Rahim, pengasih, Maha Penyayang. Jadi Allah hanya menyayangi orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat Rahman umum, siapa saja ya, yang taat beribadah, yang yang begajulan tetap Allah menyayangi. Tetapi sifat Rahim itu tentu hanya kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu namanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat Rahim. Nah, dari situ kita mengenal sifat-sifat Allah, maka di situ kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak atau belum yaitu mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita pada kesempatan malam ini, malam yang keberapa? 14 ya, berapa? 14. Nah, malam yang ke-14, alhamdulillah. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi di dalam khutbah khotib, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, Nisa ini farhatun indah kebetar dan farhatun indah terjadi jaman, atau di bagian riwayat lain indah liqa'i rabbih. Jadi bagi orang yang berpuasa, kata Allah di dalam hadis qudsi itu firman Allah, tetapi yang menyampaikan adalah Rasulullah. Kalau Al-Quran itu Allah, ya, itu firman Allah yang tercatat. Itu kalau hadis qudsi namanya. Tapi firman Allah berarti tidak masuk ke dalam ayat Al-Quran. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang berpuasa farhatani, ada dua kemenangan, ada dua kesenangan, ada dua kebahagiaan. Apa itu? Indal iftar, farhatun indal iftar. Maka bagi yang berpuasa, yang pertama ia akan merasa senang, merasa bahagia, merasa bunga ketika berbuka puasa. Senang rasanya. Betul-betul ya. Dari mulai asar, jadi kita sudah siap semua ibu-ibu, tunggu berjalan lagi, setengah jam lagi, 5 menit lagi, koloknya udah dipegang, ini ditunggu. Nah, terus Allah malah bersentuh, langsung diminum, wah, betapa bahagianya hati kita. Dan karena kita udah menahan lapar dan dahaga. Jadi farhatun tunggal diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan ketika berbuka puasa. Hilang semua rasa dahaga. Yang tadinya niatnya ini nanti cinta ini akan saya habiskan 2 gelas, rupanya ketika berbuka 1 teguk saja sudah hilang rasa haus dan dahaga. Itulah ya, kebahagiaan diberikan Allah bagi orang yang berbuka puasa. Itu pertama. Yang kedua, farhatun indah ru'yati jamali. Ya, kebahagiaan, maka Allah berikan kebungahan, kebahagiaan, kesenangan, yaitu nanti ketika berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Insya Allah
yang memang benar-benar puasanya dijaga, puasanya benar-benar full, tidak ada jebolnya, ya, ikhlas dilaksanakannya, iman wa ihtisaban, maka insya Allah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ru'yati jamali, maka akan diberikan kesenangan, keindahan. Tidak ada keindahan dan kebahagiaan yang lebih indah dan bahagia kecuali yaitu melihat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan dalam riwayat lain liqa'irudi, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berkah dari puasa di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit mengutip Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul annama ana basharun mislukum yuha ilayya wa innama ilahukum ilahun wahid." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "annama ana basharun mislukum yuha ilayya." Sesungguhnya aku adalah manusia biasa sama seperti kalian. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu bahwa kamu adalah sama seperti manusia biasa, seperti manusia yang lain, tidak ada bedanya. Apa yang dimaksud sama di sini adalah zatnya, ya, jasadnya. Jadi jasad Rasulullah dengan umatnya, dengan kita semua sama. Rasulullah punya hidung, kita juga punya. Rasulullah punya telinga, punya. Ya, Rasulullah dahar, kita juga makan. Rasulullah minum, kita juga minum. Ya, Rasulullah menikah, kita juga menikah, sama, ya. Ana besar muslimun, sama seperti kalian semua. Apa yang membedakannya? La ilayya innama ilahukum ilahun wahid. Tapi yang membedakan antara kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahyu atau perintah pertama yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilahul wahidun. Innama ilahul wahidun. Jadi pertama yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam rukun Islam pertama adalah membacakan syahadat, mengakui yaitu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu pertama. Jadi bukan sholat. Jadi yang diperintahkan oleh Allah, yang pertama yang diperintahkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu bukan sholat. Pertama adalah ketauhidan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la ilaha illallah itu benar-benar harus ditanamkan dalam tauhid kita. Itu apa? Karena kalau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lemah, tentunya yang lain pun, sholatnya, puasanya, zakatnya, amaliyah yang lainnya itu lemah. Tapi kalau keyakinan kita kepada Allah benar-benar mantap, ya, insya Allah yang lainnya pun akan berjalan, yang lainnya pun akan bisa dilaksanakan. Makanya Rasulullah SAW pertama diperintahkan oleh Allah adalah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu, mengesahkan bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah hakikatnya yang milik Allah. Jasad kita, ya, bahkan hembusan nafas kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah perintah utama, yaitu baginda Rasulullah SAW. Sesudah bertauhid baru di situ pamangkana yarju liqa'a rabbih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang
menginginkan, mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau yakmal amalan sholihah, maka laksanakanlah, kerjakanlah amal soleh. Puasa di bulan Ramadan adalah termasuk amal soleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar-benar melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka insya Allah yaitu ini akan berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.